Azhar Ifriza Ghifari. Dan saya Muhammad Rizky Warezi. Saya Nabila Fauzia. Saya Ahmad Evan Mustafa. Saya Ubaidillah Fauzi. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan gamet jantan dan betina pada tumbuhan angiosperma atau sering disebut gametogenesis. Proses ini dibagi menjadi dua, yaitu pembentukan gamet jantan, mikrosporogenesis, dan mikrogametogenesis, dan betina yaitu megasporogenesis dan megagametogenesis. Nah, jadi pembentukan gamet jantan di dalam benang sari, pembentukan gamet jantan berlangsung di dalam kepala sari, tepatnya di kantung serbu ini. Nah, yaitu proses ini meliputi mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis. Nah, mikrosporogenesis pembentukan mikrospora. Proses ini dimulai dari sel induk mikrospora yang bersifat diploid 2N. Nah, yaitu menjadi meiosis 1 dan 2. Sel induk mikrospora mengalami pembelahan meiosis 2 kali yang di sini digambarkan. Nah, lalu menghasilkan 4 sel mikrospora yang bersifat haploid. Keempat mikrospora ini awalnya menyatu dalam kelompok yang disebut tetra. Nah, di sini nih. Pemisahan setiap mikrospora kemudian berpisah dan berkembang menjadi butir serbuk sari yang masuk ke poletum. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya Azhar. Mikrogametogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan yang terjadi di dalam butir serbuk sari setelah mikrosporanya terbentuk. Pada awalnya, tiap mikrospora yang bersifat haploid mengalami pembelahan mitosis. Pembelahan ini menghasilkan dua inti, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Inti dari setiap mikrospora N di dalam butir serbuk sari membelah secara mitosis untuk membentuk dua inti. Inti vegetatif itu inti saluran serbuk sari. Inti ini tidak akan membelah lagi dan berfungsi membentuk bulu serbuk sari saat terjadi penyerbukan. Dan inti generatif ini akan membelah dua lagi menjadi generatif 1 dan inti generatif 2. Hasil akhirnya butir serbuk sari matang gametofit jantan mengandung 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif sel sperma. Pembentukan gamet betina di dalam butir. Pembentukan gamet betina berlangsung di dalam bakal biji ovulum yang ada di dalam bakal buah ovarium. Proses ini meliputi megasporogenesis dan gametogenesis. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan rekan. Baik, saya akan menjelaskan tentang megasporogenesis atau pembentukan megaspora. Proses ini dimulai dari sel induk megaspora yang bersifat diploid atau 2N, meiosis 1 dan 2. Sel induk megaspora 2N mengalami pembelahan meiosis 2 kali dan menghasilkan 4 sel megaspora yang bersifat haploid yang tersusun linear. Terus degenerasi adalah 3 megaspora yang berada di dekat mikrofil lubang bakal biji yang akan mengalami degenerasi mati. Megaspora fungsional, hanya 1 megaspora yang tersisa dan bersifat fungsional atau aktif. Lanjutkan dengan cepat. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mas Ubed. Saya akan menjelaskan tentang megagametogenesis atau pembentukan gametofit betina. Megaspora fungsional yang tersisa akan mengalami 3 kali pembelahan mitosis berturut-turut tanpa diikuti pembelahan sitoplasma, sehingga terbentuk sel besar dengan 8 inti haploid yang disebut kandung lembaga. Penyusun inti 8 inti tersebut kemudian akan menempati posisi tertentu yang akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, saya akan menjelaskan dari 8 inti tersebut. Yang pertama, 3 inti antipoda berada di ujung yang berlawanan dengan mikrofil.
Dua inti kutub bergerak ke tengah dan bersatu membentuk inti kandung lembaga setotik atau inti sentral yang bersifat diploid atau 2N. Satu sel telur ovum berada di dekat mikrofil. Ini adalah gamet betina. Dua sel sinergit mengapit sel telur berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi bulu serbuk sari. Dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.